Menjelang siang, pengakuan kami ketika kami bersama-sama merayakan, menikmati, mensyukuri, bersuka cita, bergembira atas berita bahwa Engkau yang mati telah bangkit, bahkan lebih dari situ Engkau naik ke surga. Inilah kebanggaan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sahabat-sahabat-Mu, bahkan hamba-Mu. Biarlah semua lantunan sukacita ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biar apa yang kami lontarkan dari hati kami yang paling dalam membuat Engkau bersuka cita dan malaikat-Mu sudah menari di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Kau menerima setiap pujian penyembahan kami. Karena kami datang ke tempat ini dengan hati yang tulus, ingin bersyukur, bersuka cita bahwa Yesus yang kami sembah telah ada di surga. Terima kasih Bapa, bicaralah, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang Kau pilih untuk menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu tiba sampai di telinga setiap pendengar dengan bahasa yang mereka butuhkan. Bahkan hati mereka dijamah oleh kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pergumulan yang mereka hadapi hari ini. Jangan satupun dari kami terlewat, jangan satupun dari kami yang datang ke tempat ini atau menyaksikan di rumah hanya mengamat-amati, memperdebatkan firman Tuhan. Tetapi biarlah kami datang dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati bahwa kebenaran firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami. Syukur dan doa kami semua ini Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Belum duduk, belum disuruh duduk, sudah duduk. Nah, yuk masing-masing lihat ke atas saudara. Cia, seolah-olah kita murid Yesus di Bukit Zaitun dan Dia telah naik ke atas. Silakan duduk saudara. Soalnya jangan pulang ke rumah terus bilang tuh kata Pak Pendeta mesti lihat ke atas dulu karena matahari nanti mata rusak saudara ya. Nah hari ini kita bersuka cita, kita bersama seluruh umat Kristiani ya. Ada beberapa negara yang libur dan ada beberapa negara juga yang tidak libur. Tetapi Indonesia menjadi bagian di mana ada pengakuan bahwa Yesus Kristus itu naik ke surga ya. Yang dia nggak ngaku bangkit. Makanya hari kematian ada ya, libur merah ya. Hari Minggu selalu Minggu, tidak pernah kayaknya ditulis di Alkitab kebangkitan. Berat mengakui bangkit, tapi mengakui Yesus yang katanya langsung naik ke surga nggak mati ada ya. Jadi bagi kita ketika Indonesia meliburkan kenaikan Kristus Yesus berarti ada pengakuan ya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang bisa membuat bangsa ini mengakui bahwa Yesus naik ke surga ya. Jadi tema saya nggak ribet-ribet ya, saya memilih tema kenaikan Tuhan Yesus ya. Tolong slide-nya dibantu klik satu kali ya, sudah. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yuk mari kita lihat bagian firman Tuhan yang saya ambil justru tidak biasanya ya. Biasanya orang suka khotbah pas saat Yesus terangkat, tapi saya mau membaca bagian yang menarik di Bukit Zaitun ketika terjadi peristiwa di mana setelah Tuhan Yesus mengatakan di ayat ke-8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu menjadi saksiku ya di Yerusalem, Yudea, Samaria. Lalu, nah ini yang menarik di ayat yang ke-9. Saya akan baca buat saudara. Dan setelah ia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, ia, maksudnya Yesus, terangkat dan awan membawanya hilang dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Lalu ketika mereka masih menatap ke langit, sementara ia pergi, lihatlah, ada dua orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga. Perhatikan baik-baik kalimatnya saudara, supaya enak ini kita bahasnya, supaya kita nggak jadi orang Kristen bodoh terus. Jadilah orang Kristen yang cerdas, yang pandai ya. Ya, perhatikan, Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga, dikatakan akan datang kembali dengan
Dengan apa saudara? Busway, dengan pesawat tempur, dengan hadir di tembok di pinggir kali, dengan macam-macam lah ya kan. Lihat dikatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga. Di dalam kitab Tesalonika pun dikatakan jika sangkakala berbunyi, maka dia dari atas datang menjemput kita yang lebih dulu mati di dalam Tuhan, lalu kita yang masih hidup bersama-sama menyongsong di awan-awan yang permai. Jadi kalau ada ajaran-ajaran lain yang bilang Yesus sekarang ada di Papua, Yesus ada di Danau Toba, Yesus ada di Mozambik, di Zambia, di Kenya, di mana-mana. Saudara, kembali aja kepada firman Tuhan yang sederhana. Dia akan datang dengan cara yang sama. Nah kalau itu terus orang berdebat deh, ya mungkin di Bukit Zaitun, mungkin aja dia bisa datang di Pulau Jawa, terserah, ya kan? Tapi dia akan datang turun dari surga. Jelas, saya nggak mau bahas tentang ini karena kita baca, saudara. Nah, mari kita belajar di waktu yang singkat ini, pesan apa yang dapat kita pelajari dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini penting saudara, kita belajar. Dan ini mungkin jauh dari perkiraan saudara. Saya tidak membahas tentang yang spektakuler. Saya selalu membahas hal-hal yang sederhana. Jadi orang Kristen itu sederhana aja Bapak Ibu, tapi dampaknya kaya raya, luar biasa. Itu baru jadi orang Kristen ya. Jangan yang aneh-aneh, yang gampang-gampang aja. Apa sih pesan di balik kenaikan Kristus Yesus? Yang pertama saya renungi saudara sampai malam-malam ya, sampai malam-malam saya renungkan untuk saya percaya Tuhan taruh poin ini ke saya. Yesus itu merupakan pribadi yang taat. Jadi di balik kenaikan Yesus ke surga, dia sedang, saya ingin bicara 2000 tahun yang lalu ya dulu ya. Dia sedang ingin memberitahu kepada para murid bahwa saya adalah pribadi yang taat. Di mana saya bisa katakan dia pribadi yang taat? Masih ingat nggak ketika Tuhan Yesus katakan, maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi waktu dia terangkat, saya nggak berpikir bahwa dia ini orang yang taat. Dia ini pribadi yang taat. Dia ini manusia yang luar biasa, manusia yang punya konsistensi yang hebat. Taat itu artinya menyelesaikan sampai akhir. Berulang-ulang kali kalau saya sedang membahas tentang taat, maka saya hanya ingin mengatakan dan tidak pernah berubah definisi taat, menyelesaikan sampai tuntas setiap tanggung jawab. Nah, Yesus menyelesaikannya dengan cara apa? Dengan cara setiap hari makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Setiap hari dia terikat, terkonek dengan luar biasa. Sehingga ketaatannya membawa dia pada penuntasan pekerjaan. Ini selesai sudah pekerjaan Yesus di bumi. Ya kan nanti pencurahan Yesus sudah tidak ada di bumi sudah. Jadi ini benar-benar penampakan terakhir kepada para murid. Ya selebihnya dia bisa menampakkan diri kepada Paulus dan yang lain sebagainya. Tetapi secara manusia, secara orang yang masih injak lantai, ya ini saatnya dia menuntaskan. Taat itu menyelesaikan segala sesuatunya, bukan saja sampai tuntas, tetapi juga dengan basic, dengan dasar firman Tuhan. Jadi Yesus sedang bercerita kepada murid-muridnya, "Hei, aku akan pergi dan inilah pribadi yang kau ikuti, bahwa saya taat karena kerjaanku, makananku ialah melakukan kehendak Bapa." Peristiwa ini kan waktu ada di sumur. Waktu orang bilang, "Aduh, Yesus, kamu pasti lapar, kita mesti cari makan dan lain sebagainya." Lalu Yesus bilang, "Makanan saya melakukan kehendak Bapa." Dan itu menjadi perenungan bagi saya, saudara, bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, maka pekerjaan kita adalah melakukan apa yang Bapa mau. Makanan kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, taat itu mengingatkan juga kepada para murid-muridnya, kalau nanti engkau pun juga harus menjadi pribadi yang taat. Mari kita lihat 3 bagian ini. Menyelesaikan tuntas setiap tugas dan tanggung jawabnya.
Yesus pergi memberikan tongkat estafet kepada para murid, dan murid mengerjakan sampai ada di gift kekristenan ini. Lalu yang kedua, Yesus ingin mengatakan, kau gak akan pernah bisa lakukan segala sesuatu, menuntaskan pekerjaanmu tanpa dasar firman Tuhan. Saudara, banyak hamba Tuhan, mungkin termasuk saya, bisa terjebak. Jangan buat pikiran-pikiran di luar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran. Jadi kalau saudara bilang, dia hebat loh, dia ini loh, dia bikin, ukurannya balik ke firman Tuhan. Kalau yang di luar firman Tuhan semua, bahkan bisa mengecewakan. Tapi kalau ukurannya firman Tuhan, kalaupun kecewa, itu bukan Tuhan yang kecewa, karena saudara dan saya memaksakan kehendak kita, sehingga Tuhan bilang enggak, ukurannya harus firman Tuhan. Jadi pelajaran apa? Pesan apa yang bisa kita dapat dari peristiwa terangkatnya Yesus ke surga? Dia sedang memberitahu kepada semua yang ada di Bukit Zaitun bahwa saya adalah pribadi yang taat. Ya, di dalam kitab Filipi dikatakan dia bahkan tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa di surga. Bahkan lebih dari situ dia menjadi hamba, dan di dalam kehambaannya dia mau menderita, dan ketika dia menderita dia taat sampai mati. Itulah sebabnya Bapa di surga meninggikan dia, sehingga setiap mulut, setiap lidah, setiap lutut, semua takluk di hadapan Kristus Yesus. Jadi pesan dari ini, dari kenaikan dia, saya renungkan sepanjang beberapa hari ini, bahwa Yesus ingin menyampaikan, memberitakan, memberi pesan terakhir, bahwa kalau kau mau sukses, kau harus jadi pribadi yang taat. Sama-sama dengan saya katakan taat. Lihat kiri kanan saudara, bilang taat lu. Ya kan? Jangan cuma datang gereja aja tapi taat kagak. Ini saatnya saudara dan saya untuk berani lebih sungguh-sungguh lagi sebagai orang Kristen. Jangan sekedar cuma rayakan kenaikan Yesus. Nanti 10 hari lagi pencurahan Roh Kudus, ya kan? Lalu nanti bulan Juni, ya kan, tanggal 22 ulang tahun DKI, nggak ada hubungannya saudara. Ya, nanti Natal, perayaan lagi, baju baru lagi. Tapi taat enggak, saudara. Dan Yesus mengatakan, saya makan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Yang kedua yang bisa saya pelajari buat kita nikmati hari ini, pesan apa berikutnya yang bisa kita lihat? Yang kedua, ketika peristiwa itu terangkat, Yesus bukan saja menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang taat, tapi Yesus juga mempertegas janjinya kepada murid. Ini serius saudara. Orang-orang yang tidak mau mengambil janji Kristus hanya cuma jadi zombie-zombie di gereja. Hanya jadi pengikut-pengikut yang gak jelas tujuannya. Mengapa saya katakan dia mempertegas janjinya? Mari kita lihat di dalam Matius 28, 18, 20. Ini ayat yang sangat terkenal. Bahkan gereja mengatakan ini amanat agung. Dikatakan dengan jelas, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Maka lalu dia terangkat. Ya, ada peristiwa ini dicatat juga di Lukas, Matius, dan Kisah Para Rasul ya. Nah saudara lihat, ketika dia mau pergi, dia kembali mengulang, dia mempertegas. Hello, murid-muridku, dengar, ini janji luar biasa. Ya, mempertegas janji artinya memateraikan, mensahkan, atau pemberian kuasa kepada murid. Apakah waktu itu murid itu sudah berkuasa? Belum. Cuma dijaga Tuhan, tidak dibunuh, kan? Tapi kuasa belum, nyali belum ada. Tetapi dalam peristiwa lain di Lukas dikatakan mereka bergembira waktu Yesus naik. Ibarat perusahaan, di sini ada kontraktor atau pengusaha atau apa ya yang minta kredit di bank. Saya yakin sekali ketika Yesus berangkat, dia sedang taruh materai dan dia teken MOU-nya. Ya saudara, kalau punya proyek, ya punya toko, begitu minta kredit bank,
hari ini tanda tangan, saudara gembira dong. Duitnya udah turun belum? Belum. 10 hari lagi. Ya kan 10 hari lagi. Hari ini saya bilang, yuk kan terima Roh Kudus, tapi ntar 10 hari lagi. Tapi lu gembira dong. Kenapa? Karena kuasa udah ada sama saya. Saudara akan pulang bawa kontrak. Puji Tuhan, haleluya. Kita bisa masuk rumah baru. Udah bayar belum? Belum, baru sepakat, ya kan? Tapi sudah diberi. Orderan udah diberi. Proyek udah diberi. Makanya Yesus mempertegas janjinya. Engkau akan kujagain sampai akhir. Lalu dikatakan, segala kuasa kan udah dikasih ke saya juga kasih ke kamu. Tapi tunggu, kan begitu. Yang pasti kuasanya udah ada, kita udah pegang sertifikatnya, saudara. Nah, inilah dia, saudara, bahwa Yesus itu adalah pribadi. Dia juga orang atau pribadi yang menunjukkan komitmen yang kuat dengan apa yang dijanjikan. Ya, komitmen bukan janji, apa yang dia omongin dikerjain. Dia bilang kau harus mengasihi, kau harus mengampuni. Saat-saat detik terakhir mau mati pun dia belum bilang kepada pengikutnya Petrus, Yakobus, Yohanes, kalau gue mati gue gak bangkit lagi. Lo tahu nih tentara Roma yang strip 3 nih, rumahnya Tanjung Priok, dekat Gang Kingkit. Lo matiin dia ya. Yesus gak bilang begitu loh. Ampuni mereka semua, karena mereka gak tahu tuh apa yang mereka buat. Saudara, dari sini saya belajar tentang bagaimana Kristus sedang bercerita kepada orang yang ada di sana semua, bahwa ketika saya berjanji, saya pasti tepati. Nggak kayak suami lu. Makanya lo kalau nyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Nggak kayak suami lo yang janji dulu. Gaun biru pengantin untuk apa dia belikan, cincin emas pengikat untuk apa dia belikan, sepatu dari kaca untuk apa dia belikan, jika hatimu bercabang dua. Tapi nggak sedikit juga suami mati bunuh diri lihat kelakuan istri yang tidak komitmen sama janji. Anak-anak mati bunuh diri lihat emak bapak nggak ngurus anak. Emak bapak mati bunuh diri karena nggak bisa ngurus anak. Kenapa? Karena semua sudah melanggar janji. Tapi Kristus waktu dia naik ke atas, dia cuma mau kasih tahu, hei, saya adalah pribadi yang taat. Dan saya pertegas janji saya kepada Anda semua, bahwa Anda akan punya kuasa. Jadi sudah dimateraikan. Ya, saudara yakin, kita sekarang udah 2000 tahun yang lalu, itu kejadian yang sekarang kita sudah punya kuasa. Kita sedang lagi tarik mundur dulu. Kalau saudara bilang, tapi Bapak Pendeta saya nggak punya kuasa, dari tak lo. Ngapain kau pusing mikirin? Masa lu udah gereja sering, udah tahu kalau kau hidup dalam Kristus punya kuasa, tapi kerjaannya cuma bilang, mana janji Tuhan? Tapi kalau nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari, itu kalau lagi duit banyak tuh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Pokok kalau lagi cukup jajan nih, ntar pulang dari gereja bisa ke mall, nyanyinya udah pasti deh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ini gue lihat ada beberapa muka yang menderita, pasti nggak mau nyanyi lagu begitu. Pasti dia nyanyinya lagu yang tertindih beban berat, ya kan? Aku yakin Tuhan tak tinggalkanku. Aku tahu badai pasti berlalu. Tiada air mata yang tidak berhenti. Itu biasa itu yang duit tiris tuh, yang kulit ketemu kulit, dompetnya udah kagak ada lagi isinya. Kalau yang tebal ini hari WA-an sama teman. Kita makan di mana nih? Memang berkat Tuhan luar biasa. Itu tuh orang-orang Kristen yang mengukur berkatnya dari dompet ya kayak begitu. Ukur berkat Tuhan dari apa? Dari pemeliharaan Tuhan. Kita hidup ada sampai saat ini, saudara ibadah sampai saat ini di gift, itu berkat Tuhan. Susah payah itu karena kita nggak pernah syukuri berkat Tuhan. Dia mempertegas janji bahwa saudara dan saya diberi kuasa. Saudara bayangkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu Yesus terangkat, apakah mereka sudah punya kuasa? Mereka punya kuasa untuk menanti janji Tuhan. Itulah kuasa yang tanpa sadar mereka terima. Selama 10 hari mereka berdoa di atas sambil menunggu, mana janjimu?
Kita mah sekarang ngomong enak 10 hari, vaksin aja tunggu 14 hari rasa sebentar. Tapi saudara coba 10 hari dalam keadaan di loteng, di bawah orang teriakin muka lo terus, "Hei, pengikut Yesus, turun lo, gua potong lo." Ah, kuat nggak? Belum tentu. Kalau dia bilang, "Hei orang Galilea, ngapain lo di Yerusalem?" Waduh, nggak gampang saudara. Jadi ini sesuatu hal yang hebat. Dia percaya sama janjinya, makanya mereka menunggu. Dia percaya bahwa kontraknya pasti ada, makanya dia nunggu. Nggak leha-leha, nggak teledor. Nah, ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa pesan di dalam peristiwa kenaikan Yesus, dia berpesan dengan orang yang ada di sana, bahwa saya adalah pribadi yang nggak main-main. Kalau kau ikut saya, lihat, saya adalah orang yang taat, karena makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, dia ingin katakan bahwa janji ini pasti terjadi. Wah. Yang ketiga, Yesus ingin menghormati para murid. Nah, ini seru, saudara. Mengapa saya katakan Yesus ingin menghormati para murid? Perhatikan baik-baik di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dan ini tergenapi. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Mari kita baca sama-sama. Keras saudara biar masuk ke YouTube suara saudara. Mana tahu kesaring bisa jadi gereja idol ya. Maksudnya bisa dipakai sama dewan gereja untuk baca Alkitab ya. Yuk kita baca ayat 2 dan 3, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Stop, lihat. Jadi ini tafsir gampang saudara, karena saya kan nggak pinter lah, sekolahnya cuma S1, saudara, mungkin ada yang lebih pinter. Gak usah repot, gak usah artiin rumah Bapakku apa. Udah jelas saudara, Yesus ngomong dengan sangat sederhana. Di rumah Bapakku di surga, ya kan, di rumah Bapakku di surga luas, banyak tempat tinggal. Ada jenis-jenis rumah yang tipe berapa saya nggak ngerti karena saya belum ke surga. Tetapi dikatakan kalau nggak ada, saya nggak mungkin ngomong. Makanya dia ingin mempertegas, di rumah Bapak saya ada. Nah, saya Yesus mau ke sana menyediakan tempat. Apakah itu namanya bukan penghormatan? Saudara, orang yang disediakan tempat itu adalah orang yang dihormati. Saya ini hamba Tuhan dihormati loh. Buktinya saya kalau duduk di belakang disuruh ke depan. Itu namanya dihormati saudara. Betul kan? Saudara ini adalah orang-orang yang dihormati oleh Tuhan. Manusia boleh nggak menghormati saudara, tapi Tuhan menghormati saudara dengan apa? Dia mau menyediakan tempat buat saudara di surga. Itu namanya penghormatan, penghargaan yang tinggi sebagai murid. Kalau nggak murid ya nggak ada tempatnya di comberan sana. Nggak jelas. Lihat, aku pergi mau menyediakan tempat buat kamu. Orang yang namanya disediakan itu spesial, saudara. Jadi saudara orang-orang spesial. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jangan saudara ambil contoh, pastor kok nggak disuruh duduk di depan ya? Itu kan karena lu nggak mau duduk di depan, ya nggak ada hubungannya itu. Cuma saya kasih contoh, kalau saudara ada acara kenegaraan, acara apapun, di situ ada gubernur, ada ialah kepala dinas, terus saudara datang sebagai undangan biasa, duduk di tempat gubernur, diusir mulai dari yang paling lembut sampai yang paling kasar. Dia akan bilang ini, maaf Pak, ini tempat Pak Gubernur. Emang kenapa? Kalau gue mau duduk sini, gue kan juga diundangan. Ya Pak, mungkin di sebelah sana. Ya nggak mau gue di sini. Ya pasti pala lu diketok ya kan. Pindah, kurang ajar. Udah pasti saudara. Udah bagus lu gue undang lu. Pajak aja nggak pernah bayar. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus enggak, dia sediakan. Saya nggak mau jadi hakim atas orang Kristen. Pokoknya orang Kristen disediakan tempat di surga. Perkara mau pakai mahkota, pakai enggak, udah jangan sok tau lah. Lu pada tukang hayal sama pada tukang tafsir. Yang penting sampai di surga lah. Soal rumahnya gimana udah nggak usah berebut. Kalau saya begitu ya, jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu kalau ada hamba Tuhan. Dia kalau di surga tapi lantai yang ketiga dong. Lu bisa nyanyi-nyanyi dekat sama Bapak di surga, ya itu urusan dia lah. Urusan saya yang penting saya sampai surga. Mau rumahnya tipe RSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, sampai selonjok saja susah, terserah. Kalau saya ada di surga, Pak Pendeta Syong ada di surga, dia mau di surga rumahnya 1000 meter, terserah. Yang penting gua di surga juga.
Karena di surga jelas. Di surga nanti pakai baju putih, alas kepala, mahkota emas. Nah, biarin aja sekolah minggu menghayalkan seperti itu. Tapi ya saya senang, pasti itu terjadi. Ya kan jalanannya dari emas terserah, itu juga nggak bisa ambil emasnya kan. Ya. Yang penting sampai surga. Karena dia bilang, aku ke rumah Bapakku menyiapkan dan akan membawa kamu ke sana. Penghormatan yang luar biasa ketika dia hidup, dia pertegas. Saudara jadi orang Kristen, kerah boleh naik dikit saudara. Gak usah minder. Kalau di pergaulan boleh. Orang lihat, udah miskin aja belagu, gue doa. Pokoknya gue udah punya rumah di sorga. Ya gue kan gak sombong, cuma gue pede aja. Ya kan, lo boleh rumah lo gede-gede, rumah gue boleh kecil di bumi, yang penting gue punya rumah di surga. Ya amin gak? Amin, ada hiburan lah yang rumah kecil minimal kan. Begitu mati rumah gede sama rumah kecil sama-sama di sorga. Nah repot juga kan. Kalau sama-sama di neraka. Saudara, Yesus dengan jelas bilang kok, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi udah aman ya, udah aman. Saya lihat nih wajah-wajah udah aman nih kaplingnya. Jangan sampai hilang. Jangan tinggalin Yesus gara-gara nonton YouTube ya. Saudara kalau nonton YouTube, saudara orang gift, nonton YouTube gift aja biar nggak jadi ngaur. Ya boleh sih nonton lain kalau udah kuat. Kalau nggak, saudara jadi ngaur ya. Yang sederhana aja. Saya bilang jadi orang Kristen sederhana. Gak usah terbang-terbang sampai ke langit. Ya jalan di bumi aja makan susah, so mau terbang sampai ke langit. Ya, jadi jelas. Lihat dikatakan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi dia mungkin kalau bicara ilustrasi manusia, dia datang ke perumahan di mana, misalkan di Cibubur, dia udah siapin DP-nya semua udah beres. Pak, nih mau beli buat siapa banyak banget. Udah lu diem aja, ya kan? Udah beres, lihat dikatakan, aku akan datang kembali. Oh, dijemput saudara. Dijemput. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wow. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Lu jangan lemes-lemes. Duit boleh gak banyak di dompet, ya gak ya? Suami boleh gak pulang, bini boleh ngaco, cerewet. Yang pasti rumah udah ada di surga. Tinggal tenangkan diri. Yakinkan kepada orang-orang yang menyusahkan hidupmu bahwa saya tenang karena saya sudah punya garansi kehidupan setelah saya tinggalkan bumi ini. Menghormati berarti Yesus membuka semua rahasia kepada para muridnya. Bahkan di bagian lain dikatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Karena kalau fanfo, kalau pembantu belum tentu tahu rahasia tuannya. Tapi kalau sahabat, cerita lu tahu gak laki gue selingkuh? Mama sahabat gue cerita. Bukan sama mamanya atau mama mertua, enggak. Dia gak cerita sama kakak sama adik, sama sahabat. Lu denger ya, bini gue selingkuh lu. Tapi lu mesti sabar. Lu jangan cerita orang-orang. Begitu musuhan cerita juga. Makanya jangan cerita sama teman. Sahabat kita Yesus. Ceritanya sama sahabat kita Yesus. Kalau sahabat yang dingin ini gak abadi nih. Kalau lagi cocok makan satu bon, apalagi bayarinnya cepet, tuh sahabat semua. Tapi nanti kalau udah gak cocok bisa keluar. Bisa bilang, gue males sama dia. Tapi kalau sama Yesus, dia sahabat yang gak akan pernah mengkhianati. Saudara, dalam hidup kita dengan Kristus yang mengkhianati kita, bukan Yesus. Yesus gak pernah berkhianat. Kita yang berkhianat. Yesus selalu bicara dengan suara hati kecil. Lu jangan lakuin ini. Tapi kita lakuin juga. Kita jadi pengkhianat-pengkhianat yang selalu dapat pengampunan dari sahabat yang sejati. Lihat, menghormati dia buka semua rahasia ilahi keberadaan surga. Yesus itu menghargai para murid lebih daripada manusia biasa. Saudara, kita dengan manusia yang tidak terima Yesus itu beda. Saudara jangan bilang sama, beda. Iya, sama-sama orang, tapi di hadapan Tuhan beda. Nggak bisa beda. Sama-sama dapat matahari, ya. Sama-sama kerja keras. Kalau kerja keras jujur ya dapat rezeki, dapat duit ya. Tapi dia nggak dapat rumah yang disediakan yang dia nanti akan jemput kita. Itu perbedaannya. Makanya kita harus bisa sukacita dalam segala keadaan apapun. Kita harus bisa menunjukkan perbedaan yang luar biasa dengan orang dunia yang saat ini sedang bertarung di pertarungan yang sama, saudara. Semua kan sedang mengalami masa yang sama. Saudara jangan pernah mengeluh. Ingat, aku pergi ke real estate yang ada di surga. Aku pastikan DP semuanya beres. Kalau sudah beres, gua jemput lu. Gua bawa lu ke sana. Tinggal bareng gua.
Masih kurang ngerti tuh pakai bahasa Jakarta, mau pakai bahasa yang lebih sederhana lagi, ya kan? Saya pergi ke sana, saya beresin semua administrasi, ya kan, istilahnya gitu loh. Gue bayar semua, gue lunasin, gue datang, gue jemput lu nggak usah bayar, nggak perlu patungan bensin, ya kan? Nah, saudaraku lihat, menghormati berarti merindukan juga untuk tinggal bersama. Itulah Yesus Kristus, sahabat yang luar biasa. Dia rindu tinggal bersama dengan kita. Dia rindu, saudara. Tahu rindu kan? Rindu, rindu itu seperti itu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Nah, rindu itu sampai minta burung nyanyiin, bilangin sama dia. Yesus rindu. Makanya ketika kita merayakan kenaikan, coba kita mulai berpikir di balik kenaikan. Oh, pada saat 2000 tahun yang lalu peristiwa ini, Yesus ingin memberitahu kepada para murid bahwa saya adalah pribadi yang taat, bahwa saya adalah pribadi yang terus berpegang komitmen mempertegas janji saya, dan saya adalah pribadi yang ingin menghormati saudara-saudara, murid-murid yang setia sampai saya terangkat. Ini 3 prinsip yang sederhana yang harus kita aplikasikan di dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka pesan di balik kenaikannya ke surga bagi kita, ada 3 hal yang penting yang saudara bisa bawa pulang dari tempat ini. Prinsip yang sangat sederhana. Hari ini gak lama-lama, saudara. Sampai jam 1 entah saudara marah, hilang sukacita. Ya kan? Puji Tuhan, haleluya. Prinsip apa yang bisa kita pelajari? Lihat. Sebagai orang percaya, yang pertama, saudara dan saya harus berani menjadi pribadi yang taat. Ketika saudara menjadikan Yesus Tuhan, maka Yesus Tuhan itu menjadi cerminan hidup saudara. Yesus Tuhan itu harus masuk dalam hidup saudara. Apa yang Yesus lakukan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, itu harus saudara juga lakukan. Itu juga harus saudara kerjakan. Jadi kita harus berani menjadi pribadi yang taat. Taat dalam segala hal di dalam perjalanan hidup. Meski badai gelombang belum berakhir sampai saat ini. Saya ingatin berulang-ulang, jangan pernah berjumpa cerita tentang badai. Karena kalau cerita tentang badai, semuanya akan cerita adu badai-badaian, ya kan? Adu keras-kerasan hidup. Marilah kita berjumpa satu sama lain, datang dengan keadaan sukacita, walaupun ada duka, tetapi sukacita karena ada janji Tuhan, ada real estate yang sudah Dia sediakan, ada komitmen Tuhan, ada ketaatan Tuhan dalam hidupnya selama di bumi ini. Itu harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apapun gelombang badai hari ini, hanya satu prinsip, saudara dan saya harus taat sama Tuhan. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Ingat selalu, Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Jadi udahlah, yang remeh-temeh, resek-resek gitu gak usah mempengaruhi hidup saudara. Pulang dari tempat ini dengan satu kemenangan, bahwa saya akan jadi pribadi yang taat. Mulai baca firman Tuhan, mulai berdoa, mulai mengaplikasikan firman Tuhan. Saudara rasanya hampir tiap minggu setiap hamba Tuhan akan ingatkan itu. Yuk mari lakukan, mari baca, mari bergembira. Gembira itu adalah keputusan, marah itu adalah keputusan. Kalau saudara mau marah, saudara bisa marah sekarang juga. Kalau saudara mau gembira, saudara bisa gembira juga. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan hidup kita. Kalau kita tetap bersama Tuhan, hanya Tuhan yang mampu mempengaruhi hidup kita. Dan kalau Tuhan mempengaruhi hidup kita, maka yang ada adalah sukacitaku besar. Yang kedua, saudara, sebagai orang yang sudah menjadikan Yesus Kristus Tuhan, maka pesan di balik kenaikannya ke surga, kita harus berani bersikap tegas dalam mengasihi Tuhan. Kalau Kristus sudah mempertegas janjinya, maka saudara dan saya menerima janji Kristus. Tugas saudara dan saya adalah harus berani tegas dalam mengasihi Kristus. Bersikap tegas berarti tidak akan pernah kompromi dengan dusta. Bersikap tegas berarti tindakan tersebut merupakan pembuktian janji setia kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini masih dusta, tapi hari yang sama tetap melayani Tuhan. Tertinggi, mulai dari gembala sekalipun, pendeta sekalipun, pemimpin pujian, singer, musik, jemaat, melayani Tuhannya sama.
tetapi akrab sama dosa juga sama. Ini bukan buat saudara, ini juga buat saya, saudara. Supaya kita harus berhati-hati ketika kita mengakui Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang taat. Yesus Kristus Tuhan yang pegang janji, begitu berkomitmen memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Maka ketika kita punya kuasa yang sudah Tuhan berikan, mari saudara kita harus tegas dalam mengasihi Tuhan. Katakan ya, ya, tidak, tidak, di luar itu dari si jahat. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5:17. Jadi mulai hari ini, jadilah orang Kristen yang sederhana aja, tetapi tindakannya kaya raya akan firman. Ngerti maksud saya? Sederhana tuh kalem, tenang, tapi nggak ada celah untuk digoreng-goreng sama si Saiton, ya kan? Ini bahaya. Jadi dua, ingat, saudara dan saya harus berani bersikap tegas dalam mengasihi Yesus. Kalau nggak, hancur. Kerjaan lu cuma nangis saja di kamar. Aduh Tuhan, saya jatuh lagi ke dalam dosa, capek. Saya nggak bilang saya suci. Saya cuma bilang kita semua rentan jatuh ke dalam dosa. Karena iblis sebagaikan singa lapar yang siap mengintip. Begitu ada celah dia makan. Makanya jangan buka celah. Ketika celah terbuka dia mau makan, saudara bisa ngumpat, lari, ambil firman Tuhan, baca, berdoa, kembali perkuat diri, saudara. Tegas. Tegas, jangan karena ini sebentar lagi Juni nih anak bayar sekolah lagi, bingung duit nggak ada, terus mulai kompromi dengan dosa. Jangan, diam aja, mati aja, sampai mati aja nggak makan nggak apa-apa. Dan saya percaya orang Kristen nggak mungkin mati nggak makan, karena Tuhan pasti mau melihara. Filipi 4:19 bilang dia mau melihara keperluan, kebutuhan. Ya, orang Kristen perlu. Saya selalu bilang di tahun lalu perlu di ujung jurang nih mau jatuh, ya mau mati, baru tangan Tuhan menopang. Saudara kalau masih punya duit cukup lockdown 2 tahun, jangan minta lagi sama Tuhan. Serakah lu, maruk, rakus. Dengar yang di rumah lu. Itu juga kalau kaya jangan rakus. Ya kan ada orang bilang lockdown 3 tahun gak masalah, duit lu banyak. Dan lu masih minta lagi mobil rumah sama Tuhan. Woi, serakah, tuh Kristen serakah. Nggak bagus saudara bisa hidup 5 tahun ke depan dengan tabungan saudara berdoa dong sama Tuhan. Tuhan, kalau saya bisa ada seperti ini, bagaimana Tuhan? Tolong gerakan saya untuk saya menjadi saluran berkat. Atau Tuhan berkati dong mereka semua sama seperti Tuhan memberkati saya. Kan begitu bisa. Jangan lu minta terus. Semua lu ambil. Sampai lupa. Ada teman yang hari ini dadar telur 2/6 dilebar-lebarin. Banyakin air. Garam banyakan dikit. Nanti pakai nasi juga tawar. Habis makan bapaknya mati duluan, darah tinggi. Ya kan? Yesus mempertegas bahwa dia akan beri kuasa. Oleh karena itu saudara harus yakin. Yuk jadi orang Kristen taat. Kalau saudara punya duit lebih, jadilah berkat. Saya nggak suruh lagi sumbangan-sumbangan, enggak. Tapi jadi berkat. Jangan minta terus sama Tuhan. Kata Tuhan kurang apa lu? Lu taat aja. Kan lu udah tenang tiap bulan gue udah berkati. Ayo jadi saluran berkat. Saya juga nggak ajarin orang Kristen pulang dari rumah hambur-hambur duit terus bagi-bagi orang, kan katanya harus jadi berkat. Itu juga on. Kalau saudara mau memberi, saudara perlu berdoa. Kalau saudara mau memberi, saudara diam dulu, ada gerakan berat aja. Nah itu saya yakin udah dari Tuhan ya. Tiba-tiba gue lihat mukanya, gue pengen kasih aja. Nah itu udah dari Tuhan. Tapi kalau lu lagi ngomong sama orang yang susah, Pak Pendeta, lu tau nggak ya kesusahan lu tinggalin. Ngapain lu cerita? Gue tahu lo kata-kata bersayap, mau minta lo, ya kan? Jangan begitu. Apa ya? Slow aja, jalanin aja hidup. Ya kan, jalanin hidup. Nggak perlu diceritakan kesaksian Tuhan berkati saya begini, nggak perlu. Lihat, saudara ada sampai saat ini bersama saya, itu udah kesaksian hidup kita diberkati Tuhan. Ayo, ada nggak nih dari setahun lalu COVID, sekarang timbang berat badanmu turun nggak? Enggak, saudara. Hello, orang kalau susah, miskin itu kurus. Itu gambaran pertama, kurus, miskin, nggak makan. Kulit kering, kurang air minum aja lo udah gak sanggup. Ya udah gitu aja. Saya aja naik 80 dari 76. Berarti diberkati. Kalau gemuk jangan minder. Itu diberkati. Cuma sedikit tahu diri. Ya maksudnya, lo kalau udah gemuk dandanan juga jangan pakai straight. Kebanyakan trotoar ntar, ya kan? Nah gitu ya. Saudara, ini luar biasa. Yang ketiga, sebagai orang yang sudah menjadikan Yesus Tuhan, kita harus berani menghormati Tuhan dalam seluruh aspek hidup. Ketika bertindak tegas, kita juga harus menghormati Dia dong. Ketika Tuhan menghormati saudara, ketika Tuhan menghormati saya menyediakan tempat di surga,
berarti kita juga harus menyediakan juga dong. Apa yang Tuhan sediakan ke kita, kita sediakan itu lewat sikap kita yang menghormati Tuhan. Sehingga bisa membawa orang mungkin masuk ke real estate yang Tuhan sediakan buat kita. Who knows, siapa tahu. Ada Inggrisnya biar kelihatan keren. Who knows. Ngafalinnya semalaman tuh di menit berapa yang ngomong who knows ya. Payah deh ya kan. Nah, perlakukan terus Yesus di dalam hidup kita sebagai sesuatu yang spesial. Tempatkan dia di tempat terdepan dalam hidup. Pokoknya apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Apa-apa yang terjadi dalam hidup yang dipikirin pertama Yesus. Gua ini udah jadi Kristen yang setia nggak ya? Gua udah jadi Kristen yang taat nggak ya? Apakah gua ini jadi orang Kristen yang tegas dalam mengasihi Tuhan? Sehingga masalah ini ada. Oh Yesus, aku menghormati. Ku kagum hormat akan Engkau. Wah, saudara. 3 prinsip ini biar bisa kita bawa pulang. Ketika kita menikmati, merayakan kenaikan Kristus Yesus, maka jadilah pribadi yang taat. Kita harus berani. Ada kata harus berarti tidak boleh ditawar. Yang kedua, kita harus berani bersikap tegas dalam mengasihi Tuhan Yesus. Tegas. Nggak ada yang nggak enak. Pareo saya paling sebel tuh kalau ada orang udah tahu dosa, ya habis kita nggak enak. Emang susah sih ya saudara, uji nyali sama Tuhan Yesus tuh nggak gampang. Lalu yang ketiga, harus berani menghormati Tuhan. Walaupun nggak disuruh busiana, tapi saya ngomong di dalam kesempatan yang baik bahwa mulai bulan Juni di GIF ini ya ada apa ya? Ada doa puasa ya. Tiap minggu kedua dan keempat. Saudara kalau mau ikut boleh daftar, nggak banyak-banyak. Soalnya kalau rame ntar nangisnya banyak, susah habis tisu. Oh, doa nangis mulu kan. Kita doa puasa, berangkat Selasa pulang Rabu ya. Dan nanti ada ibadah di situ. Kalau yang nggak kuat puasa ya nggak usah ikut, karena kita nggak bawa P3K ke sana. Yang mama kamu di rumah aja deh. Ya. Kalau yang nyali-nyali masih sedikit ya. Nah, puji Tuhan. 3 prinsip sederhana. Mari kita sama-sama baca yang merah. Ya, 1, 2, 3. Kita harus berani menjadi pribadi yang taat. 2, kita harus berani bersikap tegas dan mengasihi Yesus. 3, kita harus berani menghormati Tuhan dalam seluruh aspek hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Biarlah kenaikan Kristus Yesus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa waktu dia naik, dia mengingatkan kita harus seperti Kristus yang punya pribadi yang taat. Kita harus seperti Kristus yang bersikap tegas dalam mengasihi Bapa. Kita harus berani seperti Kristus yang menghormati Bapa di seluruh aspek pelayanan hidupnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, dengan sikap berdoa. Kita sembah dia. Kita akui kebaikan Tuhan. Kita berani katakan, ini aku Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu. Katakan itu, kau yang maha tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sungguh-sungguh naikkan lagu ini dengan sikap doa. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Katakan, kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu. Dan menilai hidupku. Dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Ada yang tersembunyi. Mari sungguh-sungguh katakan, telah kulihat kebaikanmu. Waktu kita 2-3 menit saja untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kau boleh tunduk kepala, tutup matamu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ketika Kristus Yesus naik terangkat ke surga,
Dia sedang menjelaskan kepada para muridnya bahwa aku ini adalah Yesus yang pribadi yang taat kepada Bapa. Ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan pesan bahwa dia mempertegas janji kepada muridnya akan terima kuasa. Dan ketika dia naik ke surga, dia sesungguhnya ingin menghormati para muridnya. Karena di surga nanti dia menyediakan tempat, dan dia akan menjemput, membawa ke tempat di mana Yesus berada. Dan di situ muridnya berada. Terima kasih Tuhan. Pesan itu harus kami ambil. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan, sudahkah kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan? Engkau sendiri yang bisa jawab. Sudahkah kita taat dalam segala hal di dalam perjalanan hidup, meski pada gelombang belum berakhir saat ini? Saudara, kalau kau merasa gagal, ini saat yang baik. Ambil waktumu 1 menit saja kau berdoa sama Tuhan. Buat janjimu, kau boleh taruh kananmu di dada. Kau gak perlu lihat kiri kananmu. Kau buat janji bahwa Tuhan, aku akan jadi pribadi yang taat. Ketika dia naik ke surga, kalau Yesus berani mempertegas janjinya kepada murid, mari kita juga belajar harus berani tegas dalam mengasihi Yesus. Bersikap tegas berarti tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Tindakan tersebut harus merupakan bukti janjimu kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau hingga saat ini kau belum berani tegas, kadang kau terpelencong, kau jatuh hanya karena hal-hal yang kau ragu akan keberadaan Tuhan. Stop, bertobat. Taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa, katakan, Tuhan, hari ini ketika kami semua umat merayakan kenaikanmu ke surga, saya buat janji mau tegas mengasihi. Katakan itu. Dengan bahasamu yang sederhana, Tuhan sangat mengerti, mengenal, tahu isi hati orang walaupun doanya sederhana. Saudara, pada bagian yang ketiga, kalau Yesus menghormati saudara dan saya, menyediakan tempat yang spesial lebih daripada orang-orang lain, mengapa kita saat ini tidak berani menghormati Tuhan? Saudara, ini saatnya menghormati Tuhan. Jaga kelakuan, sikap hidup, perkataan, pikiran, perbuatan. Mari hormati dia, taruh dia di tempat yang tertinggi di dalam hidup kita, sehingga orang akan melihat kehidupan kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Dan kalau itu juga menjadi janjimu, kau boleh taruh kananmu di dalam, kau berdoa, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Katakan itu saudara. Terima kasih Tuhan, kau mendengar setiap doa mereka, kau mendengar segala jerit hati kami. Kami tahu kami masih jauh dari sempurna, tapi kami punya Tuhan yang sempurna, yang akan terus membawa kami sampai pada kesempurnaan. Dan kami gak akan pernah takut menghadapi badai, karena kami punya Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami untuk taat, untuk menjadi berani karena janji Tuhan, dan menghormati Tuhan. Haleluya. Bapak, kau dengar setiap doa mereka. Materaikan firman Tuhan di hati kami masing-masing, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah. Mari katakan, telah kulihat kebaikan. Tuhan